Baik, selamat siang dan selamat datang kembali teman-teman mahasiswa di video pembelajaran kelima mata kuliah hukum perusahaan. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran hukum perusahaan. Kalau di video pertama kita sudah mempelajari pengantar hukum perusahaan, video kedua sudah membahas badan usaha non berbadan hukum, kemudian video ketiga mengenai badan usaha berbadan hukum, dan yang terakhir kemarin merupakan mengenai prinsip di mana tirai badan hukum atau batas di badan hukum itu bisa ditembus dalam suatu kondisi tertentu. Nah, kalau sekarang kita akan membahas bagaimana sih perusahaan itu dapat ya atau bisa melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Nah, masing-masing apa saja perbedaannya teman-teman sekalian? Jadi pada prinsipnya seperti ini. Pertama, kalau di ranah perusahaan kita akan mengenal yang namanya merger ya. Di mana merger ini merupakan penggabungan dua atau lebih perusahaan. Jadi ada gabungan dari dua atau lebih, bisa 3, 4, dan 5, di mana salah satunya akan tetap ada dan menjadi entitas yang mengakuisisi. Sementara yang lainnya tadi yang sudah menyatakan diri untuk bergabung berarti akan dinyatakan bubar. Itu namanya proses merger. Kemudian yang kedua, teman-teman mahasiswa sekalian, kita juga akan mengenal yang namanya konsolidasi. Apa sih konsolidasi ini? Kalau yang di pertama tadi merger itu penggabungan. Kalau yang kedua ini konsolidasi merupakan proses peleburan dua atau lebih perusahaan atau badan usaha yang kemudian membentuk suatu perusahaan atau badan usaha yang baru dan nanti berdiri sendiri. Sehingga dua atau lebih badan usaha yang sebelumnya sudah ada tadi akan dianggap bubar. Jadi sudah tidak ada lagi. Misalkan ada A dan B, kemudian dilebur maka akan menjadi C. Nah, A dan B-nya ini hilang. Itu yang dinamakan proses konsolidasi atau disebut sebagai suatu proses peleburan. Kemudian yang ketiga, teman-teman mahasiswa sekalian, ada juga yang namanya proses akuisisi atau akuisisi ini disebut sebagai upaya pengambil alihan kepemilikan atas suatu perusahaan, di mana proses ambil alih ini mengakibatkan peralihan pengendalian atau juga operasional terhadap perusahaan kepada pihak yang mengakuisisi. Nah, akuisisi ini bisa akuisisi secara operasionalnya atau akuisisi saham perusahaan, itu akan mempengaruhi bagaimana proses pengendalian dan proses operasional. Biasanya teman-teman mahasiswa sekalian, umumnya kenapa sih ada proses merger, proses akuisisi, serta proses konsolidasi di hukum perusahaan? Karena bisa jadi pertama, ada analisis atau kondisi dari dampak persaingan. Jadi kalau dianggap akan terjadi nih suatu persaingan, khususnya ya persaingan yang tidak sehat, maka perusahaan dibolehkan melakukan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Cuma merger dan akuisisi ini bisa dilarang, menjadi perbuatan yang terlarang jika dianggap berpotensi menguasai lebih dari 50% pasar untuk satu pelaku usaha atau 75% dari dua atau lebih pelaku usaha. Jadi dalam kondisi tertentu merger dan akuisisi itu bisa dilarang. Dan kemudian teman-teman mahasiswa sekalian, biasanya juga dalam ranah hukum perusahaan ini akan dikenal, kita mengenal KPPU ya. Ingat, P-nya 2 kali, bukan KPU ya, tapi KPPU, yaitu adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang melakukan analisis terhadap merger dan akuisisi. Kenapa harus ada KPPU ini? Karena dia memastikan tidak ada praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat. Jadi dia fungsinya di sini upaya preventif atau mencegah, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Dan untuk merger dan akuisisi beserta konsolidasi, teman-teman mahasiswa sekalian, sejauh ini dia sudah diatur di regulasi atau dasar hukum di Indonesia, yaitu pertama pastinya di Undang-Undang Perseroan Terbatas, kedua juga ada Undang-Undang Persaingan Usaha atau anti monopoli, dan yang ketiga juga di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini ketentuan tersebut untuk mempengaruhi
atau untuk menjaga supaya proses merger, akuisisi, dan konsolidasi ini justru membawa kebaikan bagi perusahaan maupun bagi konsumen, bukan justru malah merugikan salah satu pihak baik konsumen ataupun perusahaan itu sendiri. Dan proses ini memang sudah diatur secara legal dan pernah terjadi di Indonesia. Misalkan contohnya kalau di Indonesia sekarang kita mengenal Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri ini dulu sebelumnya belum ada pada saat era Orde Baru ya, atau era tahun 1998. Tapi karena terjadi 4 bank yang dinyatakan bermasalah atau macet, maka akhirnya dilebur menjadi satu, menjadi yang kita kenal sekarang Bank Mandiri. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari proses merger, akuisisi, dan konsolidasi. Nah, demikian teman-teman mahasiswa untuk penjelasan singkat di video pembelajaran kelima pemeriksaan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.